Samuel. Sekali peristiwa, datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron. Mereka itu berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel, yakni sejak Saul memerintah atas kami. Lagi pula, Tuhan telah bersabda kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap Daud di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di sana di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Pada saat menjadi raja itu, Daud berumur 30 tahun, dan selanjutnya 40 tahun lama ia memerintah. Di Hebron, ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Kemudian raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus penduduk negeri itu. Tetapi mereka itu berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau." Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk ke sana, tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Maka makin lama, makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan, Allah semesta alam, menyertai dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren, kesetiaan dan kasihku menyertai Raja. Kesetiaan dan kasihku menyertai Raja. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi. Engkau berkata, "Telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. Telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Kesetiaan dan kasihku menyertai Raja. Aku telah mendapat Daud, hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap menyertai dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Kesetiaan dan kasihku menyertai Raja. Kesetiaan dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku, tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut, dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Kesetiaan dan kasihku menyertai Raja. Haleluya,
merasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, "Ia kerasukan Beelzebul." Ada juga yang berkata, "Dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan." Maka Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu, lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya. Sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Pujilah Kristus. Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, ketidakpercayaan itu memang menjadi awal bagi manusia untuk tidak mampu mengenal Allah. Maka ketika orang dengan ragu-ragu atau bahkan tentu tidak percaya, ia akan sulit sekali untuk menerima. Itulah yang terjadi terhadap orang-orang yang pada perikop ini dikatakan ahli-ahli Taurat dari Yerusalem yang juga memang mencurigai Yesus. Hal inilah yang tentu bagi kita sendiri bisa menjadi pengalaman-pengalaman yang personal. Kalau kita sudah tidak suka atau benci sama seseorang, tentu kita akan sulit menerima yang baik dari seseorang itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana kehendak Allah dan keterbukaan terhadap kehendak Allah itu menjadi kunci bagi kita untuk mampu melaksanakan bahkan menerima kehendak Allah. Maka semoga dengan perayaan Ekaristi ini kita disadarkan akan bahaya-bahaya yang mengancam kepercayaan kita, akan bahaya-bahaya yang bisa muncul dalam perjalanan hidup kita. Asalkan kita mau berserah diri dan membuka diri, Tuhan akan terus berkarya dan kehendaknya hadir dalam hidup kita. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian. Amin.